Banjar Dajan Tangluk Desa Adat Kesiman Kelurahan Kesiman Denpasar Timur mengadakan pecaruan Sasih Kanam Rahina Redite Kliwon Watu Gunung, Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023, malam. Pecaruan yang rutin diadakan setiap setahun sekali ini dipusatkan di Pura Khayangan Bajangan Kesiman, dengan mengitari wewidangan atau wilayah dan catuspata Banjar setempat dan Banjar Abian Tubuh Kesiman. Sebelum pecaruan terlebih dahulu Krama Banjar Dajan Tangluk ngiring Ida Batara masucian ke Pura Musen Petilan pada pukul 16 Wita. Setelah masuci, pada pukul 21 Wita, pecaruan pun dimulai di Pura Khayangan Bajangan Kesiman. Aura magis pun terasa saat Jero Mangku Dasaran mulai mengenakan busana rangda dan mulai prosesi ritual. Selang beberapa menit kemudian suara jeritan dan teriakan terdengar bertanda para sadek katedunan atau kerauhan. Begitu juga Jero Mangku Dasaran pun mulai kerauhan. Setelah itu Krama Banjar Dajan Tangluk dan Banjar Abian Tubuh mengiringi Ida Ratu Ayu Mas mengelilingi wewidangan Banjar Dajan Tangluk dan Banjar Abian Tubuh yang diiringi gamelan barong. Kerta Banjar Dajan Tangluk Imade Suparta menceritakan, menurut babat Nusa di Nusa Penida berkuasa seseorang yang bernama Irenggan dengan istrinya bernama Nirahim serta putranya bernama Igotra. Di mana Igotra ini menjadi panglima dari Irenggan. Karena merasa sakti ia ingin menggempur Pulau Bali. Tetapi Ida Batara di Gunung Agung mengetahui hal itu dan beliau pun menciptakan seorang ksatria dari rumput dan dinamakan Dalam Bungkut. Mengapa di Banjar Dajan Tangluk dilakukan pecaruan Sasih ke-6? Nah, pada zaman dahulu, menurut babat Nusa, di Nusa Penida berkuasa seorang yang namanya Irenggan dan istrinya bernama Nirahim. Kemudian putranya bernama Igotra. Nah, Igotra ini selaku panglima daripada si Irenggan. Nah, karena merasa beliau sakti ya, ingin menggempur Pulau Bali. Tetapi Ida Batara di Gunung Agung mengetahui bahwa Pulau Bali akan digempur, maka beliau menciptakanlah seorang ksatria dari rumput. Maka ksatria itu disebutlah Dalam Bungkut. Nah, singkat cerita, Dalam Bungkut yang diutus untuk mengalahkan penggempuran si Irenggan. Nah, akhirnya si Irenggan dengan si Rahim bisa dibunuh, tetapi si Godro langsung dijadikan panglima oleh Dalam Bungkut. Nah, kemudian Raja di Bali merasa tidak terima karena Dalam Bungkut diperlakukan sebagai raja di Nusa, maka diutuslah Patih Jelantik untuk membunuh si Dalam Bungkut. Nah, Dalam Bungkut mau dibunuh karena tidak punya salah, tetapi si Godro bersama pasukannya itu menjadi wong samar yang akan meminta Thailand ke Bali atau minta upeti ke Bali setiap Sasih ke-6. Maka dari itu Banjar kami melakukan pecaruan setiap Sasih ke-6. Nah, jadi prosesi pecaruan yang biasa dilakukan di Banjar Dajan Tangluk adalah pertama melakukan penyucian Batara sesungsungan ke beji. Nah, setelah itu dilakukan lanjut mengaturkan caru yang akan sebagai upeti. Nah, kemudian barulah Ida Batara yang berbentuk rangda mintar mengelilingi wilayah kekuasaan pulau tersebut untuk menanggulangi pengerabdan atau gempuran daripada wong samar tadi. Demikian bisa disampaikan. Eka Arisnawan melaporkan untuk Denpos Channel.